Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang konseling kognitif behavior. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nifauli Dasni. Baik, saya Nurul Fauzia. Saya Muhammad Faris. Baik. Sejarahnya yaitu konseling rasional emotif perilaku merupakan pengembangan dari rasional terapi dan rasional emotif terapi yang diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis sejak menekuni bidang psikologi klinis pada tahun 1942. Asal-usul konseling rasional emotif perilaku dapat ditelusuri dengan filosofi dari stoicisme di Yunani kuno yang membedakan tindakan dari interpretasinya. Epictetus dan Marcus Aurelius dalam buku The Enchiridion menyatakan bahwa manusia tidak begitu banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada dirinya, melainkan bagaimana manusia memandang atau menafsirkan apa yang terjadi pada dirinya. People are not disturbed by things, but by the view the act of them. Di sini konseling rasional emotif perilaku dikembangkan berdasarkan 3 pandangan. Yang pertama itu filsuf Epictetus yang menyatakan bahwa orang menjadi terganggu bukan oleh benda-benda melainkan oleh apa yang dipandangnya tentang benda itu. Yang kedua, ada Adler berpendapat bahwa reaksi serta gaya hidup individu ada hubungannya dengan keyakinan dasar sendiri dan karena diciptakan secara kognitif. Yang ketiga ada Shakespeare yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang baik atau buruk kecuali pikiran yang menjadikan demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari terapi kognitif itu sendiri yaitu digunakan untuk menangani masalah pada kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Terapi kognitif perilaku juga bisa digunakan untuk membantu menghadapi masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Terapi kognitif perilaku atau yang biasa kita sebut dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah istilah yang lebih umum dari terapi kognitif dan merupakan salah satu bentuk dari psikoterapi. Terapi kognitif bertujuan untuk melatih cara berpikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak atau perilaku. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terapi kognitif perilaku juga terbukti efektif dalam menangani gangguan kesehatan mental lainnya. Seperti yang pertama yaitu ada fobia. Fobia ini adalah perasaan takut berlebihan yang dirasakan seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Ketakutan berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kepanikan yang parah. Kemudian yang kedua ada gangguan makan. Gangguan makan adalah sikap yang berbeda terhadap makanan yang menyebabkan seseorang mengubah perilaku dan kebiasaan makannya. Hal ini dapat menjadi kondisi serius yang berdampak negatif bagi kesehatan, emosi, dan kemampuan seseorang dalam berbagai area kehidupan yang penting. Ketiga, yaitu terdapat gangguan seksual. Gangguan seksual adalah gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Masalah ini terkadang disebut juga dengan gangguan seksual. Yang keempat, yaitu terdapat gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidurnya sendiri. Sehingga memiliki banyak penyebab yang beragam. Gangguan tidur pada umumnya disebabkan oleh stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Next. Next yaitu terdapat penanganannya. Cognitive behavior merupakan salah satu teknik pendekatan yang ada dalam bimbingan dan konseling untuk penyelesaian masalah melalui keterampilan berpikir seseorang. Pendekatan tersebut merupakan bentuk psikoterapi populer yang membantu individu untuk membuka dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab mereka, yang dalam hal ini melibatkan keadaan emosi, perilaku, dan jiwa atau psikis. Salah satu tujuan dari konseling kognitif
behavior ini sendiri diharapkan agar individu mampu menyampaikan pikiran positifnya, mampu mengoreksi pikiran-pikiran disfungsionalnya, mampu menyelesaikan dan mengkaji suatu permasalahan, serta mempertimbangkan dan mengevaluasi perilaku mereka. Membutuhkan waktu penanganan yang lumayan, bisa dari 1 bulan sampai 6 bulan. Dalam penanganan dengan jangka kontrol dan konseling yang teratur juga pastinya dengan pihak yang terkait gangguan tersebut. Bahkan bisa juga mencapai waktu 1 tahun atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Next akan dibacakan oleh teman saya. Pendekatan terapis. Pendekatan terapis itu ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini lebih berpengaruh ke arah agama dan juga ilmu psikologi. Mengingat kontribusi filsafat dalam psikologi yang memang mempelajari jiwa. Dalam psikologi, pendekatan filosofis lebih ke arah aspek spiritual ataupun jiwa yang semata-mata dengan berpandukan intuitif, hasil renungan ataupun proses pemikiran. Bahkan bisa bersumber dari individu yang religius yang tentunya berkaitan dengan jiwa seseorang. Selanjutnya ada pendekatan psikofisis. Pendekatan psikofisis itu merupakan salah satu pendekatan yang bisa dipelajari di mana psikopat jiwa dan fisik. Pendekatan ini bukan hanya menggunakan pendekatan mental saja, namun juga bisa digunakan lewat fisik. Sebenarnya pendekatan ini terlihat sepele, namun banyak orang yang nyatanya membutuhkan. Selanjutnya pendekatan fisiologis. Pendekatan fisiologis ini biasanya sering disamakan dengan pendekatan psikofisis, di mana fisiologi merupakan turunan dari biologi yang memang mempelajari bagaimana kehidupan bisa berfungsi secara fisik ataupun kimiawi. Selanjutnya ada pendekatan antroposentris. Pendekatan antroposentris itu di mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan teori-teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta, bukan tata surya seperti yang kita kenal. Soal pendekatan antroposentris ini juga melibatkan kepekaan sosial, yang berarti kemampuan untuk menyesuaikan tingkah laku dengan harapan dan pandangan orang lain. Selanjutnya ada pendekatan fungsionalis. Pendekatan fungsionalis itu pendekatan yang penyesuaian diri sebagai proses untuk menyesuaikan antara diri juga lingkungan. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ialah pendekatan yang dalam psikologi sendiri, sains merupakan salah satu penampilan yang tidak bisa dihindari. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan, terutama pengetahuan yang jelas, sistematis, dan juga valid. Baik, selanjutnya ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang lebih ke arah memperhatikan pada pengalaman masing-masing individu, mengingat karena tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu. Ini berarti melihat tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya. Dan hal seperti ini seringkali terjadi mengingat manusia merupakan makhluk yang seringkali mendapatkan pandangan yang subjektif. Baik, next. Kekurangan kognitif behavioral terapi. Hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu selain membutuhkan waktu yang relatif lama. Juga ada kekurangannya, yaitu mengabaikan faktor relasional yang penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebab, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Juga ada dibutuhkan motivasi yang besar dalam terapi ini karena keinginan internal untuk merubah perilaku merupakan kunci utama. Diperlukan juga terapis untuk melatih dan memberikan proses dasar terapi. Baik, next. Adapun kelebihan kognitif behavioral terapi. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan interpersonal dan kemampuan sosial seseorang.
juga keterampilan komunikasi atau bersosialisasi, dan kelebihan kognitif behavioral terapi tidak berfokus pada satu sisi saja, tapi juga dalam kognitif seseorang. Waktu terapi yang dibutuhkan dalam behavioral terapi pun relatif singkat. Selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.